Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Putra Medan Putra dengan NIM 22151101052. Nah, jadi di sini saya akan melakukan simulasi mengenai UAS jaringan komputer. Nah, yang pertama saya akan lakukan share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi ini adalah topologi yang saya dapatkan. Yang dimana semua topologi ini itu diatur dalam jaringan ini itu 172.172.16.100.0/23. Nah, yang dimana saya melakukan subnetting dulu terhadap jaringan ini dan mendapatkan hasil di LAN 1 ini. Saya men-settingnya di 172.16.101.0/25. Kenapa? Karena pada LAN 1 ini itu kita hanya membutuhkan 62 PC saja. Jadi saya hanya menggunakan 25 sih. Saya rasa ini sudah cukup untuk 62 PC. Nah, kemudian untuk di LAN 2 karena membutuhkan 125 PC, jadi saya men-settingnya di 1124 dengan IP itu 172.16.100.0. Nah, di sini itu lakukan nama jaringannya yang nanti itu bakalan dimulainya dari titik 1, dan juga ini juga sama, dimulainya dari titik 1 dan juga mungkin dari di PC-nya ini, setiap PC-nya ini bakalan saya mulai dari titik 3 karena untuk titik 2 nya itu bakalan ada di DHCP-nya, di setting DHCP-nya. Oke, jadi itu dulu. Dan untuk di LAN 3 nya, nah di LAN 3 nya ini saya menggunakan IP-nya 172.16.101.128/29. Kenapa? Karena di sini tuh kita hanya membutuhkan 3 IP saja, yaitu untuk di DNS, untuk di WW, dan juga untuk di routing, untuk di router, dan juga untuk di jaringan antar router juga sama. Kita hanya membutuhkan 3. Jadi di sini saya atur ke 129, namun di jaringan yang berbeda, yaitu di 136, mulainya dari 136. Oke, jadi itu dulu untuk hasil dari subnettingnya. Dan selanjutnya itu saya melakukan setting terhadap di routernya ini, yaitu yang pertama itu mungkin dari router 0 itu saya setting agar dia itu bisa terkoneksi keluar dan juga ke dalam di LAN 1. Nah, setting ini juga berlaku untuk semua LAN 2 dan LAN 3-nya. Nah, setelah saya lakukan setting ini dan juga router sudah bisa terkoneksi, seperti contoh di sini coba. Nah, ini sudah bisa terkoneksi routernya. Jadi setelahnya kita bisa melakukan setting pada DHCP-nya. Nah, untuk DHCP-nya sendiri bisa dilihat kita lakukan setting di IP configuration-nya. Nah, untuk DNS servernya di sini mungkin bisa diabaikan dulu, nanti saya akan bahas. Untuk di IP address-nya kita mulai dari 2, karena 1 untuk gateway. Kemudian kita pergi ke bagian service, kemudian di bagian DHCP. Nah, di sini kita ingat on-kan terlebih dahulu DHCP-nya, kemudian kita atur default gateway-nya. Untuk DNS servernya kita nanti dulu, ini akan saya bahas. Dan juga kita atur untuk bagian IP address startnya, itu kita mulai dari 3 yang ada di PC 0 ini. Kemudian kita save dengan subnet 125. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita tuh bisa membuka setting DHCP di setiap IP-nya. Seperti ini, saya sudah buka setting DHCP-nya dan juga itu mendapatkan IP di kisaran ini. Ini karena saya sudah sempat matikan dan hidupkan lagi, jadi dia itu berubah tadi ke reset. Itu menjadi 6 dan di /25. Dengan default gateway seperti ini, dan ini DNS-nya ini tuh bakalan DNS-nya itu akan mengikuti sesuai dengan di DHCP-nya. Jadi sekali kita setting di
DHCP-nya, DNS-nya juga bakal mengikut di setiap PC-nya. Jadi nanti juga saya akan jelaskan itu DNS-nya. Kemudian setelah ini kita juga atur di bagian LAN 2-nya, itu sama juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian LAN 3-nya. Di LAN 3 ini saya atur WW-nya terlebih dahulu. Kita ke konfigurasinya. Nah, untuk DNS-nya bisa abaikan dulu. Nah, di WW-nya ini kita atur IP-nya ke rentang 130 karena tadi 29 sudah dipakai di default gateway-nya. Kita menggunakan di 30 untuk di IP address-nya di WW. Oke, setelah itu kita close dan kita pergi ke setting DNS. Nah, di DNS sendiri karena kita ingin apa namanya tadi di mana tuh IP configuration, pertama itu kita setting dulu IP-nya menjadi 1.3.1. Kemudian untuk default gateway-nya ini sama seperti yang di servernya, di WW-nya. Nah, kemudian karena kita ingin melakukan setting DNS kepada setiap PC dan juga kita ingin memberikan setiap PC itu atau setiap PC-nya bisa mengakses www dari servernya. Nah, itu caranya adalah dengan kita on-kan dulu DNS service di sini dan kita tambahkan. Nah, ini kebetulan saya sudah tambahkan di sini e-learning.edu dengan address-nya itu ditangkap dari www yang ada di sini. Jadi nanti DNS ini bakalan menjadi alat bantu lah ya, mungkin third party lah ya, untuk menangkap www-nya agar bisa terdistribusi kepada setiap LAN yang ada di sini. Nah, kemudian caranya kita mengecek apakah sudah bisa atau enggak, kita bisa ke www web browser. Sebentar ya, masih loading. Oke, dan untuk di sini kita langsung ketikkan aja e-learning.edu dan kita tunggu. Nah, ini. Nah, jadi Cisco paket resident sudah bisa kita akses atau servernya sudah bisa kita akses melalui PC0 ini. Nah, dan ini juga bakalan berlaku kepada setiap PC di sini karena setting dari DHCP-nya di sini itu sudah kita setting dengan DNS server. Ingat, DNS servernya juga harus kita setting di sini. Nah, makanya karena dia ada DHCP, jadi setiap PC-nya bakalan sudah terkoneksi, sudah bisa mengakses www-nya. Kemudian yang terakhir itu untuk mengkoneksikan semua PC-nya ini ke LAN 1 yang ada LAN 1 ke LAN 2. Itu caranya dengan ke router dengan saya melakukan dengan setting status di sini. Jadi router 0 ini bisa mengakses router di LAN 3 dan juga LAN 2. Kemudian di LAN 2 juga bisa mengakses ke LAN 1 dan LAN 3, dan LAN 3 itu terakhir bisa mengakses LAN 2 dan LAN 1. Oke, jadi seperti itu, dan kita coba cek melalui ping singkat ini. Nah, dan hasilnya sukses. Itu mungkin kita bisa ping dari sini ke PC5 coba. Oke, pasti berhasil. Nah, untuk itu saya sudah berhasil melakukan ping dan juga melakukan pengecekan atau mungkin konfigurasi server ke LAN satunya sini. Jadi bisa jadi di PC, di setiap PC yang ada di sini itu bisa mengakses ke dalam web server yang ada di LAN 3-nya. Oke, jadi mungkin sekian video yang dapat saya presentasikan dan juga hasil yang dapat saya berikan. Jadi di sini kesimpulannya saya sudah dapat melakukan akses terhadap PC-nya, sudah bisa mengakses web servernya, dan juga setiap PC juga sudah bisa melakukan interaksi atau ping terhadap PC yang lainnya di LAN 2 walaupun dia berbeda IP dan juga berbeda subnet.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.